kita putuskan untuk Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Kasus ketiga ini akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan juga untuk berbagai perjalanan. Peristiwa penembakan yang terjadi pada 8 Juli 2022 mengejutkan banyak pihak. Peristiwa ini terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Brigadir Yosua Huta Barat tewas dalam peristiwa saling tembak dengan rekan sesama anggota Polri, Barada Eliezer. Saudara Brigadir J berada atau memasuki rumah salah satu pejabat Polri di perumahan dinas Duren 3. Kemudian ada anggota lain atas nama Barada E menegur, ya. Dan saat itu yang bersangkutan mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan. Dan Barada E tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J. Akibat penembakan yang dilakukan oleh Barada E itu mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia. Kejadian fatal ini berawal ketika Ibu Putri sedang beristirahat di kamarnya setelah melakukan perjalanan ke luar kota. Tanpa diketahui siapapun, Brigadir Yosua masuk ke dalam kamar tersebut. Setelah berada di kamar sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota, Ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap Ibu. Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong ya kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo segera mengambil kebijakan membentuk tim khusus untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa ini. Tim khusus tersebut melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM. Saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabar Eskrim, Pak KB, kemudian juga ada ASSDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan, termasuk juga fungsi dari Provos dan Pamina. Di satu sisi kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM. Tim khusus yang dipimpin oleh Wakapolri, Komjen Gatot Edi Pramono, telah melakukan koordinasi dengan Kompolnas dan Komnas HAM dan akan saling bekerja sama sesuai dengan standar prosedur operasional masing-masing lembaga. Tentunya dijelaskan bahwa Polri sendiri sudah mempunyai SOP tersendiri dan Komnas HAM juga mempunyai SOP tersendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Tentu di lapangan nanti ada beberapa hal yang dikoordinasikan. Tadi Pak Ketua menyampaikan ketika mungkin nantinya diperlukan data tertentu yang dibutuhkan dan bertemu dengan tim kami, contohnya di laboratorium forensik atau kedokteran forensik, kami bisa menghadapkan daripada anggota kami dari kedokteran forensik. Seperti itu nanti akan kita lakukan koordinasi ini. Pihak keluarga merasa ada kejanggalan dalam proses pengungkapan kasus ini. Ayah Brigadir Yosua mempertanyakan beberapa fakta yang diungkap oleh polisi. Berhadapan dengan istri seorang jenderal itu sudah deg-degan. Iya. Apalagi dia seorang istilahnya
pengawal lah bahasa awamnya. Kalau nggak dipanggil mana mungkin dia datang ke kamar. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua melaporkan 3 hal ke Barreskrim Mabes Polri terkait dengan kejanggalan yang menjadi keresahan pihak keluarga. Yaitu laporan tentang dugaan tindak pidana pembunuhan terencana. Pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUH pidana. Kemudian junto pembunuhan sebagai maksud pasal 338 KUH pidana, junto penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain sebagaimana dimaksud oleh pasal 351 ayat 3, yaitu tentang penganiayaan berat. Kapolri telah menonaktifkan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo agar penyidikan dapat berjalan lancar dan transparan. Ada spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri. Kapolri juga menonaktifkan Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karopaminal, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto. Oleh karenanya untuk menjaga independensi tersebut, transparansi dan akuntabel, pada malam hari ini Bapak Kapolri memutuskan untuk menonaktifkan 2 orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karopaminal, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi. Bagi masyarakat, ini adalah soal keadilan, menghukum yang benar-benar bersalah dan membebaskan mereka yang sebenarnya tidak bersalah.